time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Duduk senyamannya ya. Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi kesini diantar sama siapa? Tadi kebetulan bareng temen. Bareng temen ya. Kalau udah tahu rumahnya di mana? Saya rumahnya jauh di Tulang Bawang. Oh, jauh ya. Di sini sama siapa tinggalnya? Di sini saya kos bareng temen aku. Kos. Mbaknya kalau boleh tahu kuliah atau masih sekolah? Kuliah, tapi udah kayak mau selesai itu pertengahan. Oh, udah semester berapa kalau boleh tahu? Semester 5. Semester 5, iya. Semester 5 itu udah disuruh nentuin judul ya? Ya lumayan, udah kayak kisi-kisi skripsi kayak harus mulai mikirin. Iya sih. Soalnya ini saudara saya juga sama sih semester 5, jadi dia bingung gitu, pusing lagi mikirin judul gitu ya. Oh, ini Mbak Jana ya yang kemarin ngehubungin ibu untuk meminta waktu untuk melakukan konseling. Baik, gimana Mbak? Ada yang bisa diceritakan? Ada masalah apa dengan sini? Ini aku itu saya tuh sebenarnya udah lama ya kayak menyimpan ini. Saya tuh pengen cerita tapi kayak masih bingung. Jadi selama ini setelah aku lulus SD dari MTS sampai aku mulai SMA itu kayak ditekenin sama orang tua aku kalau bisa ya harus ranking juga bisa, kalau bisa nggak ranking ya pokoknya nilainya bagus, bukan yang jelek. Terus namanya ini ya, aku masih sampai sekarang itu masih suka gabung kayak gitu, lama-lama kayak stres, kayak kadang lihat temannya yang nggak ditekan sama orang tuanya kayak ini enak banget sih, itu kayak nggak disuruh-suruh sama orang tuanya, nggak ditekan, nilainya harus bagus, kayak bebas sama orangnya. Jadi saya tuh kadang bingung, kayak saya tuh pengen sesuai pengen aku sendiri, kayak pengen sampai temen-temennya, tapi orang tua aku kayak ngajarnya nggak kayak gitu, beda, jadi bingung, pusing. Terus kalau nggak ngikutin aturan orang tua, saya kan punya anak tunggal, jadi kayak orang tua saya tuh merasa saya tuh satu-satunya harapan, jadi harus sesuai harapan harus sesuai sama perintah mereka, perintah orang tua saya. Jadi gimana lagi mau nolak nggak enak, kalau ngejalanin lama-lama kayak capek gitu. Oke, baik. Jadi permasalahan mbaknya itu tuh dari SD ya, SMP sampai sekarang kuliah itu masih sering dituntut sama orang tua untuk mendapatkan nilai terbaik gitu ya Bu ya, untuk mendapatkan ranking gitu di sekolah atau nilai yang terbaik pokoknya. Kalau boleh tahu, mbaknya itu dari SD SMP pernah mendapatkan peringkat juga tidak? Enggak. Saya dulu tuh sempat ranking tapi pas masih kecil, kayak masih TK. Nah, kalau pas SD, SMP itu saya nggak dapet ranking karena orang tua saya tuh ini loh Bu, kan dulu saya nilainya bagus, tapi orang tua saya tuh nggak pernah bantuin saya belajar, jadi saya ya udah biarin aja. Tapi kayak kalau sekolah kalau bisa harus
ini nilainya bagus. Jadi tuh saya bingung. Kalau harusnya kalau emang disuruh itu setidaknya tuh orang tua saya tuh membelajari saya. Terus kalau misalnya saya dapat nilai sehari-hari bagus, terus setidaknya ya orang tua saya tuh mengekspresikan kalau orang tua saya itu senang. Tapi orang tua saya biasa aja sih, kayak belum puas gitu loh sama saya. Nggak tahu ini. Oh, jadi orang tua itu misalnya mbaknya sudah melakukan keinginan orang tua untuk mendapatkan nilai baik, tapi kurang diapresiasi gitu ya, ya mbak ya, tidak ikut membantu gitu mengajarkan. Jadi mbaknya tuh kayak dibiarkan sendiri belajar, dituntut gitu untuk mendapatkan nilai baik, tapi orang tua tuh tidak mendukung gitu ya, maksudnya tidak membantu atau suruh belajar sendiri gitu. Kalau nggak tahu, orang tua juga menyuruh mbak untuk mengikuti di les gitu, disuruh les. Enggak sih Bu, kalau intinya kalau belajar yang wajib-wajib itu yang harus bagus. Nah, saya tuh pernahnya cuma kayak masuk 10 besar, nggak yang 3 besar, tapi orang tua saya tetap biasa aja sih melihatnya, kayak nggak seneng atau gimana. Jadi kan saya bingung ya apa harus ranking, apa harus ranking. Sedangkan saya itu karena aku ngeliat teman-teman saya aja udah kayak kayaknya aku nggak bisa deh, kayak udah insecure duluan. Makanya saya tuh susah dapetin yang 3 besar itu. Saya cuma misalnya 10 besar. Terus saya juga belajar sendiri, sedangkan teman-teman saya tuh kadang ada kakaknya yang ngajarin atau enggak ada orang tuanya yang ngajarin. Ya udah, jadi dari dulu saya kelatihnya sendiri. Jadi sampai sekarang pun ya yang penting saya merasanya udah belajar, udah berusaha. Jadinya ya udah, kalau misal dimarahin ya udah dengerin. Terus sama orang tua, kalau tahu mbaknya tidak mendapatkan ranking, itu apa yang dilakukan orang tua? Ya sebenarnya kalau ngomong terlalu kasar enggak, cuman kadang-kadang cuma bilang ini berarti kamunya di sana kurang rajin, kurang belajarnya tuh kurang. Mungkin di kelas juga tuh malah nggak fokus, main atau apa gitu. Kayak ya udah kayak setengah-setengah, kadang kayak nggak mau marahin tapi kadang masih nyalahin gitu. Tapi kayak 50% nggak sepenuhnya. Sebenarnya kan kata mbak tadi cerita kalau di sekolah tuh mendapatkan 10 besar ya mbak ya. Sebenarnya itu ya alhamdulillah ya mbak ya, kan sudah lumayan berprestasi 10 besar itu gitu. Jadi kalau menurut saya, kata mbak tadi kan orang tua itu orang tua menyuruh untuk mendapatkan nilai yang bagus, tapi orang tua itu tidak mengapresiasi, tidak memberi dukungan, atau misalnya kayak mbak itu tuh atau dilesin gitu ya supaya mbak nggak sendiri gitu. Kalau boleh tahu, orang tuanya sibuk tidak atau bekerja atau? Kebetulan alhamdulillah dua-duanya bekerja. Terus selain itu ya jarang di rumah, karena kan bekerja itu ya jarang di rumah. Terus saya juga nggak di rumah, udah saya kos, jadi ya udah saya sendiri. Baik, berarti kalau menurut ibu ya seperti apa yang ibu bilang tadi, kita kan sebagai anak ya harus bisa memaklumi orang tua ya mbak ya, karena kan mungkin orang tua sibuk bekerja, tidak ada waktu juga mungkin ya buat kita juga, karena kan buat kedepannya mbak kan masih kuliah ya, apalagi sekarang udah semester akhir. Kan semester akhir itu perlu banyak biaya ya mbak ya, buat kita nanti sempro apa dan lain-lain lah dan sebagainya ya. Nah jadi kalau memang mbaknya nggak ada tempat cerita gitu, nggak apa-apa, datang sini aja, insya Allah ibu bisa mendengarkan keluh kesah
masalah yang dihadapi oleh mbaknya. Terus Berarti saya harus kayak memaklumi orang tua saya yang selalu kayak menuntut saya. Berarti saya harus memaklumi karena mereka orang tua saya yang biasa. kalau menurut saya ya mbak ya, saran saya mbaknya itu jalanin aja, karena kan orang tua itu tidak ada orang tua yang ingin anaknya itu buruk ya mbak ya. Pasti kan itu untuk demi kebaikan mbaknya juga, untuk mendapatkan nilai baik. Karena kan kalau kita nanti mbak ada niatan untuk S2 tidak, kan sudah semester akhir ya, sudah mau lulus gitu. Enggak, saya pengennya langsung kerja. Nanti setelah lulus pengennya kerja. Karena saya merasa udah kayak pusing belajar terus. Ya, nah jadi pasti kan sebenarnya kalau mbak bisa mendapatkan nilai tinggi kan ada keuntungannya juga ya mbak ya. Karena kan kalau kita nanti mau kerja, kalau misalnya ijazah mbaknya nanti bagus kan bisa nanti diterima oleh pihak tempat kerja yang mbak inginkan nantinya gitu. Jadi ya sebenarnya orang tua itu tuh baik sih mbak, ingin supaya mbak nanti kedepannya itu biar lebih mudah gitu mendapat pekerjaan. Sekarang kan kalau mendapat pekerjaan itu susah ya mbak ya, kalau nilai kita tuh kecil gitu. Berarti saya sekarang ini harus lebih sabar, lebih menerima omongan orang tua saya. Jadi ya menurut saya mungkin mbaknya sabar dulu aja, ikutin saja aturan dari orang tua, karena kan mbaknya juga kan anak tunggal ya. Jadi kan orang tua itu berharap sepenuhnya kepada mbak gitu. Sama siapa lagi kan kalau bukan sama mbak kan anak satu-satunya. Jadi pasti orang tua ya berharap cuma sama mbak doang gitu, untuk mengangkat derajat mereka gitu. Kan siapa lagi ya kalau bukan anak kita sendiri, apalagi itu anak satu-satunya. Jadi kalau menurut saya orang tua mbak itu sebenarnya sayang sama mbaknya, mau yang terbaik buat mbaknya gitu. Ya, sudah mulai senang ya cerita tadi. Tapi nantinya kan ya orang tua itu nanti kalau sesuatu sebenarnya sampai lagi ngomongin harus kayak kayaknya dituntun terus. Saya cuma pengen kayak mereka tuh ngertiin aku juga kalau aku tuh capek dituntut gitu. Jadi itu sebenarnya, tapi kan nggak mungkin ya aku ngomong gitu. Makanya aku ceritanya ke ibu. Ya baik, saya sedikit ada saran ya mbak ya. Kalau memang mbak itu merasa tertekan terus-terusan, merasa dituntut sama orang tua, kenapa mbaknya tidak meminta waktu untuk ngobrol gitu empat mata, secara empat mata sama orang tua misalnya atau sama ibu gitu. Ngobrol kayak bilang, Bu, saya itu kadang kalau ibu menuntut saya untuk mendapatkan nilai yang baik atau tinggi, kadang saya tuh merasa capek, tertekan. Jadi boleh nggak kalau saya itu, boleh tidak ibu, saya sudah melakukan yang terbaik, sudah berusaha semaksimal mungkin, boleh tidak untuk tetap merespon saya dengan seapa adanya saya saja, karena kan saya sudah melakukan yang terbaik gitu. Maksudnya minta empati gitu Bu, supaya menurut saya mbak sekarang kan sudah semester 5 ya, sudah mau skripsi gitu. Kenapa nggak mbaknya tuh fokus aja sekarang sama tugas semester akhir. Baik, saran saya mbak coba ngobrol sama orang tua, mendiskusikan misalnya kayak soal perasaan mbak, soal tuntutan dari orang tua gitu. Mbak sekarang lebih fokus aja misalnya sama tugas kuliah, misalnya kan pasti kan sekarang banyak ya mbak ya tugas ya, apalagi udah semester pertengahan gitu. Kalau dipikir-pikir setelah dibilang mbak wisuda ya mbak ya, jadi
nggak usah dipikirin gitu, nggak usah dijadiin beban sama tuntutan orang tua. Saya paham kok, mungkin Mbak pikiran gitu, stres berat lah ya Mbak ya. Takutnya Mbak depresi kalau misalnya Mbak kepikiran. Jadi kalau menurut saya yang terbaik itu sekarang jalanin aja sih Mbak, jangan terlalu dipikirin, fokus ke depannya sama tujuan Mbaknya. Kalau soal orang tua mungkin ya namanya orang tua ya Mbak ya, kita nggak bisa ngomong apa namanya kan. Kalau orang tua tuh pasti maunya yang terbaik aja gitu. Jadi ya fokus sama diri Mbak sendiri aja gitu. Kalau soal orang tua ya iyain aja gitu, nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa Mbaknya bisa kok langsung cerita ke sini. Insya Allah saya akan selalu terbuka buat Mbaknya. Kayaknya bisa sih kalau misalnya sekedar cerita. Kalau misalnya sekedar cerita atau curhat ya Mbak ya, kalau saya ada waktu luang insya Allah saya akan meluangkan waktunya, nggak apa-apa kok, bisa Mbak. Baik, jadi setelah apa yang sudah kita bicarakan hari ini, Mbaknya akan melakukan apa untuk depannya? Seperti Ibu bilang tadi, saya sekarang ya udah jalanin aja sampai selesai, sampai waktunya saya udah nggak mikirin itu lagi, sudah lulus untuk kerja. Jadi kan saya udah nggak mikirin tentang orang tua saya. Baik, mudah-mudahan kedepannya Mbaknya bisa fokus ya sama perkuliahannya, jangan terlalu dipikirin, jangan dijadiin beban gitu. Sama mudah-mudahan orang tua Mbak juga, mudah-mudahan orang tua Mbak juga ada perubahan gitu untuk nggak terlalu menekankan Mbaknya gitu, mendukung saja apa yang dilakukan oleh Mbaknya gitu sih kalau menurut saya. Ada yang ingin diceritakan lagi Mbak? Itu sih yang selama ini ingin kita ini. Ya baik, terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktunya untuk cerita ke sini. Nanti diantar sama siapa Mbak pulang? Masih bareng teman tadi, teman saya nungguin saya. Oh iya udah Mbak, terima kasih ya sebelumnya. Ya, makasih juga Bu. Hati-hati ya.